Lo gak perlu keluarin duit sepeser pun buat beli ebook cara jual produk digital. Karena di sini, di video ini, itu gua bakal bahas dari nol sampai ke akhir gimana caranya lo bisa dapat penghasilan dari sini. Dan ya, materi yang mau gue sampaikan itu setara materi berbayar di luar sana, seharga 200 ribuan. Karena jujur gue juga ngerasa kayak kurang suka lah dengan orang-orang yang ngejual informasi, padahal informasinya nggak segitu luar biasanya. Jadi supaya lo terhindar dari ebook-ebook macam gituan, gak usah belilah ebook yang seperti itu, cukup nonton video ini aja buat memulai. Dan ya, di sini gue juga itu seorang praktisi, gue gak cuman omong-omong doang. Ini pendapatan gue dari Mayar, ini pendapatan gue dari Cybersity, dan ini adalah pendapatan gue dari Link ID. Bukan buat pamer ya, tapi supaya lo juga percaya ke gue, lo juga tahu kenalan dengan gue ini seorang praktisi produk digital. Oke, langsung aja ke tahap yang pertama, itu kita siapkan terlebih dahulu produk digitalnya untuk dijual. Di sini berhubung judul videonya juga cara cepat lah ya untuk jualan produk digital, itu kita gak bakal ngebahas cara bikin produk digitalnya dari nol. Karena kalau seperti itu prosesnya bakal cukup lama ya, teman-teman bakal butuh waktu buat bikin produk digitalnya. Bisa beberapa hari bahkan sampai beberapa minggu. Supaya lebih cepat hari ini juga teman-teman bisa langsung jualan, itu gua kasih dua cara alternatifnya. Cara yang pertama adalah dengan teman-teman beli produk digital yang ada hak jual kembalinya atau produk PLR. Nah, di sini yang harus diperhatikan, gak semua produk hak jual kembali atau PLR itu bagus, teman-teman harus pilah-pilah juga. Di sini perhatikan apakah produk PLR atau hak jual kembalinya itu benar-benar ada keunikannya dibandingkan dengan produk yang lain. Kemudian apakah dia juga bisa kita jual ke end user atau target market dari produknya itu jelas. Kalau misalkan teman-teman bingung juga nih, aduh gue bingung jual produk apa segala macam yang ada hak jual kembalinya, itu gue udah sediakan juga beberapa list referensi produk digital hak jual kembali, gue taruh di deskripsi video ini. Dan untuk cara alternatif yang kedua, misalkan teman-teman gak mau keluarin duit nih buat beli produk PLR-nya, itu teman-teman bisa mulai dengan afiliasi produk digital. Ini Link ID juga menyediakan yang kayak gitu. Nah oke, lanjut aja ke tahap yang kedua. Setelah kita tahu nih produk digital yang mau kita jual kayak gimana, seperti apa, itu kita setting dulu di Link ID-nya. Ini supaya lebih jelas, kita bakal langsung praktekkan aja. Oke, kita bakal kasih dulu tutorial cara setting buat teman-teman yang mau jual produk digital hak jual kembali atau PLR. Beres dari sana, kita bakal kasih tutorial buat teman-teman yang mau afiliasi produk digital. Keduanya kita pakai Link ID. Buat teman-teman yang belum ada akun Link ID-nya, itu bisa bikin dulu menggunakan Gmail, itu gampang kok. Kemudian buat teman-teman yang udah tahu tahapan ini, bisa di skip aja sih ya sebenarnya. Ini masih fondasi gitu. Jadi buat kita ngejual produk digital di Link ID yang hak jual kembali, itu kita masuk aja ke bagian My Link. Kemudian kita pilih Add New Blog yang ini. Kemudian kita pilih yang digital product yang ini. Di sini kita pilih yang simple template. Nanti ketika di tab itu bakal muncul kayak gini. Ya. Jadi ini adalah tampilan ketika kosong belum diisi, ini ketika sudah diisi. Buat yang foto, judul dan deskripsi itu bisa disamakan aja dengan yang hak jual kembali sebelumnya. Yang seller sebelumnya itu kita tinggal ambil aja, kemudian kita pastekan di produk digital kita. Emang jauh lebih bagus kita ada sedikit dirubah sih ya, supaya ada pembeda lagi di kitanya. Kemudian di yang bagian sini, bagian platform, itu kita tinggal upload aja produk digital kita ya, bagian sini. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah bagian pricingnya. Di sini kita pakai harga coret ya, yang di atas ini jadi harga yang dicoretnya. Misalkan yang di atas 50.000 dan harga yang dijualnya kita 15.000. Tuh nanti bakal seperti ini. Ya, ini harga diskon lah istilahnya. Kemudian buat yang item quantity ya, atau banyaknya item yang kita jual, ini kita nyalakan. Kemudian pilih 4 aja. Ya teman-teman emang harus lebih sering ngecek supaya ini nggak sampai kehabisan gitu. Dan kenapa 4? Supaya itu menimbulkan urgensi, supaya menimbulkan kesan kalau produk yang kita jual itu eksklusif, terbatas, supaya jauh lebih gampang ada penjualan nantinya.
Kemudian untuk yang ini ya, purchase button itu ganti jangan buy now, tapi I want this. Ya. Kalau buy now itu beli gitu kan, beli sekarang gitu kayak agak terlalu hard selling gitu kan, biasanya agak terlalu memaksa gitu. Kalau I want this atau saya mau ini itu jauh lebih smooth lagi bahasanya. Kemudian kita tinggal ya add digital aja sebelah sini. Ya. Tuh, ini adalah linknya. Kita tinggal copy yang produk link dan itu kita sebarkan ke sosial media kita. Nah, sekarang ini tutorial buat teman-teman cara setting afiliasi produk digital di Link ID. Tahap yang pertama itu kita ke bagian My Link, kemudian pilih yang Add New Block. Di sini kita pilih affiliate product. Ini ya bagian yang pencarian ini. Itu kita tinggal ketikkan aja mau mencari produk digital soal apa. Misalkan soal produktif. Nah, ini muncul berbagai macam produk digitalnya ya. Kita tinggal pilih kita mau afiliasikan yang mana. Contoh misalkan kita mau afiliasi yang ini. Ya. Tapi ini agak kecil sih ya. Tuh, komisinya cuma 16.000 padahal harga produk digitalnya 113.000. Kekecilan lah menurut gue. Kita cari yang agak lumayan nih. Ya, kita cari yang agak komisinya lumayan gede. Ini misalkan ya. Tuh. Ini harganya 49.000, kita dapatnya 19.000. Kita pilih yang ini. Kita tap ya, yang add ini kita tap sampai berubah tulisannya jadi warna abu. Kemudian kita balik lagi ke bagian My Link. Ini kita scroll ke bawah. Nah, biasanya produk afiliasi kita itu muncul di bagian yang paling bawah yang terbaru itu. Ini kita tinggal klik ya, yang sininya, affiliate produk kita. Kemudian kita masuk ke bagian option, yang ini. Di sini kita copy URL. Ya, udah ya, di copy URL-nya. Nah, link inilah yang kita bakal sebarkan. Ini link afiliasi punya kita. Oke, lanjut ke tahap yang nomor 3, itu kita siapkan akun khusus untuk jual produk digitalnya. Di akun khusus ini juga profilnya itu harus dioptimasi supaya kelihatan profesional, supaya orang-orang percaya buat beli produk digital dari kita. Nah, ini adalah beberapa hal yang teman-teman harus optimalkan terlebih dahulu. Ini bisa di-screenshot juga ya, supaya nggak kelupaan. Buat sekarang kita lanjut dulu aja ke nomor yang keempat, yaitu bikin konten untuk promosi produk digital kita. Dan buat bikin konten sendiri, itu gue pecah menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu cari ide konten. Nah, itu kayak gimana tuh bang? Gue suka bingung buat cari ide konten, gue bingung bikin konten apaan. Nah, caranya itu yang pertama kita cari kompetitor dulu yang sama temanya dengan kita. Kemudian ketika kita udah nemu, kita lihat di akun dia ada nggak postingan yang viral. Ketika kita nemu postingan viralnya, kita lihat lagi postingan viral tersebut cocok atau tidak untuk kita buat ulang dan diupload di akun kita. Ya. Jadi itu adalah tahapan-tahapan untuk mencari ide kontennya. Dan tentu aja teman-teman juga jangan sampai plek-ketiplek, harus ada pembeda, harus ada value atau nilai yang ditambahkan. Teman-teman bisa sesuaikan gaya penyampaiannya, bisa ditambahkan pendapat pribadi, dan sejenisnya. Dan kemudian setelah kita nemu ide konten tadi, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu kita bikin kontennya. Supaya jauh lebih kebayang, kita bakal langsung praktekkan saja. Nah, di sini ini gue berhasil menemukan postingan yang lumayan viral ya. Ini dapat 6 juta views-nya. Ini bakal gue buat ulang. Ini kita bisa simpan juga sih ya, buat referensi ke depannya. Ini kita buat ulang ya, bisa menggunakan Canva. Ini Canva-nya juga Canva gratis by the way. Teman-teman ya tinggal bikin dulu aja akun Canva-nya. Itu kita pilih yang buat, kemudian kita ketik Reels. Ini ada Reels Instagram. Nah, ini untuk length ya, length itu seberapa lama durasi ya. Ini kita rubah jadi 8 detik aja. Kemudian dari sini itu kita bisa ketikkan terlebih dahulu aja kata-kata yang ada di postingan referensinya. Ini emang bahasa Inggris, itu kita bisa translate juga sih ke bahasa Indonesia.
A few moments later. Nah, di sini ini gue udah ketik ulang kalimat yang tadi. Ini kita tinggal rapih-rapihkan aja sih teksnya. Ini gue nggak mau bold semuanya. Kemudian kita tinggal rapih-rapihin aja sih ya. Ini teman-teman nggak usah takut salah di Canva itu. Tinggal di tap-tap aja. Kemudian untuk fontnya ya Open Sans boleh lah ya. Kemudian di sini supaya latarnya nggak polos kayak gini ya. Itu kita bisa masuk ke bagian elemen yang ini. Kemudian di sini kita ketikkan black background ya, atau background warna hitam. Ini emang ada yang khusus buat pro ya ini tuh. Tapi ada yang gratis juga seperti ini. Yang ini aja. Ini kita sesuaikan kembali. Kemudian kita mundurkan ke belakang letarnya ya. Itu ke bagian yang titik 3. Lapisan kita mundurkan. Teks kita yang awalnya warna hitam juga itu kita rubah menjadi warna putih. Ini tuh sebenarnya sesuai banget ya, atau sangat-sangat tergantung dengan postingan referensi kita seperti apa. Jadi teman-teman tinggal ngebikin ulang aja dari postingan referensi. Oke, seperti ini. Ini gue rasa Open Sans agak kurang bagus fontnya. Kurang cocok gitu ya. Gue mau rubah dulu ke yang lain. Nah, ini udah boleh ya. Di sini gue mau menambahkan kalimat di akhir. Di bawah di sini. Ini bukan soal kupu-kupu. Ya. Tuh, kayak gini. Ini udah sih jadi kontennya, sangat sederhana. Dan di sini kita tinggal bagikan aja. Ya, di sini kita simpan bagikan. Yang ketiga, untuk membuat konten itu adalah upload kontennya. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Buat yang pertama, bagian caption, itu tuh teman-teman harus masukkan hashtag. Hashtag di sini harus berkaitan dengan tema teman-teman atau enggak berkaitan dengan postingan teman-teman soal apa. Cukup 3-5 hashtag aja. Kemudian untuk bagian yang caption, ini juga agak mirip-mirip, kita harus mendeskripsikan postingan kita ngebahas apaan. Dan di bagian caption ini juga kita bisa sempilkan atau selipkan promosi produk digital kita yang berbayar. Kemudian nomor 2 yang harus diperhatikan ketika upload konten itu adalah musiknya. Buat musik sendiri, teman-teman pilih musik yang lagi viral, yang ada tanda kayak gini ya. Kemudian pilih juga musik yang berkaitan atau sesuai dengan branding kita. Harus sesuai dengan postingannya. Dan sebenarnya ini adalah tahap di mana kebanyakan orang berguguran. Karena buat bikin konten yang nggak cuman viral, tapi ada penjualannya juga, itu butuh latihan, butuh penyesuaian. Makanya di pelatihan online digital product mastery kita, itu kita ngadain juga yang namanya review akun bulanan. Kita ada meet setiap bulannya buat ngecek peserta kita yang udah praktek, itu apa aja yang perlu kita evaluasi. Dan emang ada beberapa peserta kita yang langsung pecah telur di hari pertama, di hari kedua, itu ada juga, tapi itu agak jarang. Biasanya orang-orang butuh waktu buat adaptasi untuk dapat penghasilan beberapa juta pertama, bahkan sampai ke 100 juta pertamanya mereka. Buat yang mau join, link pendaftarannya ada di deskripsi video ini. Numpang promosi dulu bentaran. Dan buat lo yang merasa kalau video ini bermanfaat, ada value-nya, gue mau tahu bagian apa yang paling bagus, bagian apa yang ngasih lo itu manfaat, dan manfaat yang lo dapatkan itu kayak gimana. Supaya buat kedepannya gue bisa terus konsisten tahu feedback dari lo, apa yang bagusnya yang bisa gue pertahankan. Oke, sekian dulu aja, dan ya, subscribe.